Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alaina tinebak ni patiki ido haholongon sian rohana yas, sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian hapur syaun naso marlau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau memberi judul renungan hari ini adalah tujuan nasihat. Nasihat itu adalah begitu luar biasa. Maka orang yang selalu mengingat nasihat orang tuanya, apalagi nasihat tentang firman, dia akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dia akan berjalan di dalam segala kemudahan. Kenapa? Karena nasihat itulah sebuah rel, sebuah acuan, sebuah yang kita sebut dengan aturan yang membawa kita di dalam rancangan Tuhan. Maka jika ada orang tua yang menasihati anaknya, bukan berarti tidak sayang. Itu adalah sebuah kasih dan keikhlasan. Anak yang tidak pernah dinasihati, bukan berarti tidak sayang, bukan berarti dia adalah mau membiarkan. Tetapi justru nasihat itu sesungguhnya adalah petunjuk. Nasihat itu sesungguhnya adalah ajaran. Nasihat itu sebenarnya adalah patokan. Tapi kadang-kadang manusia dan anak-anak dianggap ketika ia dinasihati sepertinya dianggap itulah dimarahi. Kalau dinasihati dianggap itu adalah kebencian. Padahal nasihat itu adalah bagian acuan supaya berjalan, supaya ia berkembang, supaya bertumbuh, supaya ia semakin luar biasa. Maka nasihat orang tua selalu patukang uluan tuis hamagoan. Nasihat orang tua adalah belajar pangkal pandai. Nasihat orang tua adalah hemat pangkal kaya. Itu kan sebuah nasihat. Jadi orang-orang yang mau mendengarkan nasihat itu pasti hebat. Anak-anak Tuhan juga seperti ini. Timotius yang masih muda, umurnya 12 tahun. Tapi ketika ia hidup di dalam nasihat Tuhan yang dikatakan oleh Paulus baginya, dia hebat luar biasa. Dalam pelayanan, di dalam Tuhan. Walaupun umurnya masih muda, sudah teladan dan contoh bagi banyak orang. Teladan di dalam perkataan, teladan dalam segala hal. Kenapa? Karena ia hidup di dalam nasihat Tuhan, yaitu dari mentornya Paulus, dari neneknya, dari mamanya.
yaitu Eunike. Dia sudah hidup, dia itu di dalam nasihat daripada neneknya dan mamanya. Termasuk juga dia betul-betul memperhatikan segala nasihat itu. Karena ia merasakan bahwa nasihat itu bukan kebencian. Tetapi nasihat itu adalah bagian yang membawanya semakin rendah hati dan semakin belajar, semakin menjadi orang yang super. Sehingga dia di akhirnya berhasil. Dia berhasil di dalam masa mudanya, dia berhasil sampai masa tuanya menjadi orang yang sukses. Di dunia ini juga orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mendengarkan nasihat orang tuanya. Nggak ada orang yang sukses tanpa memperhatikan nasihat. Justru yang kita lihat orang yang mati dan orang yang bandel dan nakal yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Maka lihatlah orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat akan dimakan zaman, akan hancur hidupnya, akan berantakan. Tapi orang yang masih mau mendengar nasihat orang tuanya, mendengarkan firman Tuhan, dia akan rendah hati dan dia akan berhasil. Amin. Itu sepertinya. Tapi jika kita sudah tidak mau lagi dinasihati, jika tidak mau lagi mendengar firman Tuhan, maka jadikanlah firman itu sebagai nasihat yang luar biasa. Di firman Tuhan itu maka semakin rindu kita akan mendengar firman Tuhan, semakin akan membawa kita mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah semua, tidak ada firman Tuhan yang mengacaukan kita. Semua adalah nasihat yang membawa kita akan mengenal kasih karunia Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang menasihatkan kami agar kami rindu hidup di dalam firman-Mu. Amin.